Menjelang Pilpres 2014 yang akan digelar 9 Juli nanti, perang survei antar lembaga survei diperkirakan akan terjadi. Lembaga Penelitian dan Konsultasi Politik Konsep Indonesia memprediksi pasangan capres dan cawapres yang bertarung akan berupaya mendorong hasil survei yang menguntungkan posisinya. Karenanya, publik diimbau mewaspadi hasil rilis lembaga survei yang kurang objektif. Pola pertarungan lembaga survei tersebut sebenarnya mudah dibaca. Jarak elektabilitas dari dua pasang yang dipilih dalam Pilpres nanti diperkirakan antara 8–30% saja. Di luar angka itu, bisa dikatakan data survei berasal dari hasil utak-atik pihak yang berkepentingan. Berkaca pada hasil survei, sebuah data menyebutkan mayoritas calon pemilih tidak mengetahui tanggal pemungutan suara Pilpres. Hasil survei antara pertengahan April sampai Mei ini tentu menuntut KPU untuk semakin gencar menyosialisasikan pelaksanaan Pilpres 2014. Jika seperti ini, bagaimana sebenarnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 9 Juli nanti? Kewaspadaan terhadap hasil survei yang tidak objektif menjadi tanggung jawab semua pihak. Sikap proaktif harus dimiliki, termasuk oleh media massa dan juga asosiasi lembaga survei. Dua pihak yang bersentuhan langsung dengan hasil survei ini bisa meminta data mentah survei, termasuk data respondennya. Untuk membahas mengenai survei pesanan jelang Pilpres, kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio Berita 1 TV. Pertama ada peneliti dari Konsep Indonesia atau Konsep Indo Research and Consulting, Denny Lesmana, dan narasumber berikutnya adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Dr. Sri Budi Eko Wardani. Selamat pagi Pak Denny dan Bu Dani. Nanti kita ke Pak Denny dulu. Baik. Sebenarnya apa yang menjadi dasar kekhawatiran Konsep Indo terkait hasil survei yang mungkin tidak objektif ini? Iya, jadi prinsipnya memang setiap pasangan calon itu punya lembaga survei untuk mengukur sejauh mana tingkat elektabilitas dia. Tetapi juga idealnya memang harusnya dia memberikan data yang benar tanpa ada rekayasa kotak-katiknya. Misalkan contoh pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor 2 dia menyatakan bahwa tingkat elektabilitasnya itu jaraknya sedikit. Betul. Tetapi dengan dibilang sedikit itu ini menyatakan bahwa ini ada kecenderungan untuk dikotak-katiknya. Karena apa? Karena mereka punya kepentingan untuk menggiring opini. Mereka menggiring opini untuk salah satu pihak bahwa masyarakat untuk memilih pasangannya itu. Nah, ini apakah kalau kita lihat sebenarnya Pak Denny, Konsep Indo mempunyai data dari lembaga survei apa saja yang selama ini terkait ini datanya dalam tanda kutip bernuansa pesanan dari politisi begitu? Iya, sebetulnya beberapa lembaga yang memang dia sudah profesional, dia dengan metodologi yang sudah ada, mereka sebetulnya sama metodologinya. Tetapi memang dalam konteks penyampaiannya minimal itu harus dia menyampaikan bahwa seberapa besar tingkat popularitas dia, tingkat elektabilitas dia. Bukan hanya dia hanya bilang sedikit, tidak ada angka yang pasti. Ini juga yang menjadi concern kita bahwa lembaga survei jangan sampai nanti dia kebohongan publik yang disampaikan bahwa ini untuk kepentingan sesaat. Kesian sekali masyarakat bahwa jadi mereka tidak mendapat informasi yang benar. Artinya Anda punya track record data begitu ya, nama-nama lembaga survei yang dalam tanda kutip nakal begitu, memang manipulatif data atau ada unsur kepentingan di dalamnya begitu? Yang jelas pasti ada kepentingan, yang jelas pada kepentingan. Tapi memang kita tidak bisa memberikan, sebetulnya ada sanksi secara lembaga survei itu akan mendapat catatan yang jelek gitu loh, bahwa dia tidak memberikan data yang benar. Ibu Dani, kalau kita lihat bagaimana Anda menanggapi tanggapan atau mungkin komentar dari Konsep Indo ini sendiri terkait dari titipan-titipan itu ada unsur kepentingan dalam survei? Mungkin pertama saya harus mengatakan seperti ini bahwa survei pesanan itu ya, artinya memang survei itu memang pesan ya, memang dipesan ya, karena kan dia merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data pendapat masyarakat atas satu fenomena atau gejala tertentu. Jadi harus kita pahami bahwa survei adalah kegiatan ilmiah yang harus patuh pada
prinsip-prinsip ilmiah harus patuh pada tahapan-tahapan yang sudah baku, yang memang sudah standar, nggak bisa loncat-loncat. Artinya gitu. kalau dikaji Jadi, secara ilmu politik, fenomena survei pesanan ini dikatakan wajar begitu Ibu? Artinya gini, istilah pesanan itu kan menjadi konotasi negatif. Ya. Padahal sebetulnya memang entah itu universitas, entah itu lembaga survei, dia memang melakukan survei, menjual jasa melakukan Oke, survei. ketika kegiatan ilmiah tadi yang Ibu sebutkan patuh pada prinsip-prinsip Iya, ilmiah persoalannya begitu kemudian kan yang terjadi adalah seberapa lembaga survei itu bisa menjelaskan kepada masyarakat ketika dia mendeklarasi atau ketika dia menyampaikan hasil surveinya bahwa pengumpulan data yang dia lakukan itu sudah melalui standar yang benar, sudah melalui standar tahapan yang betul-betul mengolah data yang tanpa diintervensi oleh kepentingan apapun. Ya persoalannya kan di situ. Artinya bisa tidak sih Ibu data itu tidak diintervensi tadi? Harusnya mengatakan seperti itu, Pak ya. Denny mengatakan bahwa Pak Denny mengatakan bahwa memang ada beberapa indikator dari metodologi penelitian yang memenuhi. Jadi metodenya sendiri kan sebetulnya objektif, kan artinya bagaimana supaya populasi itu bisa diagregat diwakili oleh sampel tertentu, diambil sampel misalnya untuk sejumlah masyarakat Indonesia kita ambil sampel 2.000 responden, 2.000 ini bisa kita generalisasi untuk menggambarkan satu pendapat dari satu populasi Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, tetapi kan yang menjadi persoalan adalah yang bagaimana dia mengambil data itu, Ya. itu satu. Dan terkadang juga pengolahan data ya. juga diutak-atik begitu, ada manipulasi, ada mungkin bisa dimainkan begitu. Ibu? Persoalannya adalah seberapa lembaga survei itu mandiri, independen, mandiri. tanpa diintervensi oleh si pemesan, katakanlah seperti itu, untuk misalnya yang melakukan menyalahi ketentuan yang sudah ada gitu loh. Nah, apa itu yang Ibu menjadi Dani persoalan. melihat sudah mandirikah lembaga-lembaga survei ini sekarang dari hasil-hasil data yang ada begitu? Sebetulnya kita sebagai publik ketika membaca atau mengetahui bahwa lembaga A, lembaga B, lembaga C melakukan deklarasi bersama-sama, melakukan pengumuman hasil survei. Betul. Lalu kita mungkin kok lembaga A sekian persen terhadap satu isu tertentu, misalnya popularitas pasangan calon, lembaga B sekian persen, lembaga C sekian persen. Waktunya katakanlah sama, mirip gitu ya, misalnya dilakukan pada awal Mei sampai tanggal sekian gitu. Tapi kok tinggal lembaga hasilnya berbeda, misalnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya sebagai publik kita patut bercuriga, kenapa berbeda? Pertama kita harus cek apakah ketiga lembaga itu memang melakukan surveinya di seluruh wilayah, atau jangan-jangan hanya di perkotaan, atau jangan-jangan hanya di sekian provinsi, tidak di 33 provinsi, atau itu yang sebetulnya dibuka kepada masyarakat. Jadi, Oke, kalau kita benchmark Ibu dengan negara lain begitu ya, hasil-hasil survei, kajian data riset itu sendiri seperti apa sih Ibu? Ya, artinya sebetulnya survei itu kan satu kegiatan yang sudah standar dimanapun dilakukan, karena ini merupakan satu kegiatan ilmiah. Ada metode penelitian kuantitatif yang memang sudah ada paradigma tertentu, dan itu sudah baku. Jadi ketika kita mendeklarasi bahwa kami lembaga survei, sejatinya dia Artinya harus kalau di luar patuh. negeri sendiri memang sahih dan akurasi datanya itu benar begitu, atau ada manipulasi Jadi kalau tidak ada survei yang dimainkan? Ya, kesahihan itu tidak bisa dilihat hanya dari hasilnya, tapi harus diaudit bagaimana proses dia mengambil responden. Harus dibuka ke sana. Jadi mungkin saya tambahkan adalah Pak Denny mau menambahkan. sebetulnya di sini peran asosiasi dan media yang harusnya aktif. Bagaimana pada saat lembaga itu melakukan publish, itu kalau memang perlu tanyakan data mentahnya. Ini data mentahnya adalah urutan dari mulai kita mengacak responden sampai kita dapatkan respondennya, sehingga ini akan terlihat memang mereka lakukan survei hanya atau tidak hanya mengetik angka akhirnya saja. Datanya. Nah, kalau Konsepindo sendiri melihat ada kekacauan dalam manipulasi data begitu, ada temuan-temuan seperti apa sih yang memang kita menjadi satu pertanyaan besar, ini survei betul apa tidak begitu? Betul, sebetulnya lembaga survei yang sudah lama itu ya mereka sudah melakukan metodologi yang bagus, tapi memang pola modus yang dimainkan biasanya apa ya? Ya misalkan nih contohnya adalah bahwa pasangan 1 dan pasangan 2 ini yang tadi saya bilang, dia jaraknya elektabilitasnya sangat sedikit. Dan mereka menyebutkan angkanya itu. Misalkan lagi yang lain, contohnya adalah pihak yang belum milih yang memutuskan itu di atas 30%. Padahal idealnya kita tahu bahwa menjelang hari-hari pencoblosan itu harusnya di bawah 20%. Tapi kenapa di angkanya 30%? Nah, itu juga perlu ditanyakan. Ada hal
Sehingga masyarakat yang itu juga sebetulnya yang paham tentang survei, dia sudah bisa membaca mana hasil survei yang benar, mana yang abal-abal. Ya, nah terkait dari transparansi akurasi data begitu, apakah memang ada peraturan yang mengatur atau mewajibkan? Tidak, tapi memang di sini peran media dan asosiasi lah sebetulnya menyampaikan bahwa kalau lembaga Ada yang aturan bakunya, Pak? sebetulnya tidak ada regulasinya, tidak ada, tetapi memang ini kan akan kembali ke lembaga survei itu sendiri. Ini track recordnya dia jelek gitu loh. Kenapa digunakan lagi? Bahwa media sudah membaca bahwa ini yang lakukan publish untuk survei nasional itu ini tidak benar. Artinya controlling itu sendiri, Ibu Dani, Ya, mungkin sebenarnya, controlling itu ya. harus dari medianya atau masyarakat? Sebetulnya atau pertama kode etiknya ada. Kode etik ada, setiap lembaga survei pasti sudah tahu kode etik. Bahkan peraturan KPU kan mensyaratkan yang lembaga survei untuk melakukan survei tentang pemilu ini kan harus terdaftar. Dan dalam itu mereka harus menyerahkan uraian tentang metodologi. Jadi sebetulnya undang-undang dan kode etik dan juga peraturan KPU sudah mengarahkan bahwa setiap lembaga yang melakukan survei, terutama untuk isu pemilu legislatif dan presiden sekarang ini, itu harus menyampaikan metodologinya, urutan-urutannya. Ya. Itu artinya itu yang nanti kemudian bisa diperiksa. apakah sudah tercapai begitu metodologi yang disiapkan? Memang sudah transparan, Bu? Ya, Sekarang ini? saya pikir kita kalau membaca hasil survei, lembaga-lembaga survei itu pasti mengatakan bahwa metodologi berdasarkan teknik penarikan sampel secara random sistematis, dilakukan di sekian provinsi, dilakukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dengan menyampaikan margin errornya sekian. Ibu menemukan ada keanehan di dalamnya? Itu standar sekali. Banyak. Dan Standar. ya itu Standar, cukup, oke. itu cukup sebetulnya. Nah, yang menjadi persoalan kan sebetulnya adalah disclaimer-nya. Baik. Yang kita tekan adalah bahwa kita mendorong sebagai publik itu transparansi bahwa siap pendanaannya, bahwa Ya. survei ini didanai oleh apa. Oke, Gitu. Bu Itu Dani yang ini penting. dan Pak Deni ini Ya. bagaimana kita meminimalisir dari hasil survei yang tidak objektif, kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah di Dialog Jurnal Pagi.